Tunggu nih. Yeay. Apa kabar hari ini? Semuanya pada baik-baik ya. Semangatnya mana semangatnya? Senyumnya mana? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan hingga pada saat ini Kau pelihara kami, Kau tolong kami di dalam setiap pergumulan kami. Ya Bapa, jika sebentar lagi kami hendak memulai acara kami hendak memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami. Pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kita mau angkat satu pujian. Ya, apa Mbak? Tapi sebelumnya aku mau undang adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri yang semangat. Kita mau bergerak sedikit nih, Bu Ibet. Iya, kita olahraga dulu. Ya, semangat ya, Semangat. pagi-pagi. Nah, kita memuji dengan senyum penuh dengan Sukacita. Nah, Kita akan angkat lagu Daki-daki Gunung yang Tinggi. Willy. Siap-siap. daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun yang terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka ada loh, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesus. Kita akan sekali lagi Daki-daki Gunung yang Tinggi. Makin semangat ya. Siap-siap. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik boleh duduk kembali. Sebelum kita mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan, aku mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi nih. Judulnya apa Mbak? Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembahmu Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami terima. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan membaca firman-Mu kiranya Tuhan berkati sehingga menolong kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini bertema bagi Yesus kuserahkan. Diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. Markus 10 ayat 17 sampai 31. Mari kita membaca bersama-sama ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, menghormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki,
saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan atau membaca Alkitab yang diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 31. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Kak Wilma mau cerita tentang suatu kisah yang menarik nih, Kak Wilma mau tanya nih. Nah, tring, di layar HP atau laptop adik-adik sudah terlihat gambar? Nah, dari gambar itu, kira-kira apa yang terlintas di pikiran adik-adik? Kak Wilma hitung ya sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin ada beberapa adik-adik di rumah bilang, itu mah serakah Kak, atau itu mah namanya tamak, egois. Nah, jawaban semuanya itu betul adik-adik. Dari gambar tersebut kita lihat ya, jika orang tersebut makan dengan lahapnya dan tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya, sehingga dia badannya besar sendiri, yang lainnya kurus. Nah, adik-adik, sebelum Kak Wilma masuk ke cerita kita, Kak Wilma mau menjelaskan sedikit nih mengenai apa itu egois. Nah, singkatnya atau lebih mudahnya, egois itu artinya nggak mau mikirin orang lain. Adik-adik cuman mau mikirin kesenangan adik-adik sendiri. Contohnya, misalnya adik-adik punya roti nih, terus teman di sebelah adik-adik ada yang kelaparan, tapi adik-adik malah makan dengan nggak mau mikirin, ini kan roti aku. Nah, itu nggak boleh ya diikuti ya. Kalau bisa harus berbagi. Atau misalnya punya adik di rumah, mau minjem mainannya nggak boleh karena ini mainan kesukaan aku, adik nggak boleh pinjem. Nah, itu juga nggak boleh ya. Nah, udah lumayan paham ya mengenai egois. Nah, sekarang Kak Wilma ada satu cerita yang menarik nih, yang seru banget buat adik-adik dengerin di rumah. Judulnya adalah Raksasa yang Egois. Dahulu kala ada sebuah taman yang sangat luas, sangat indah. Rumput-rumputnya segar, wangi. Bunga-bunganya juga bermekaran dengan cantiknya. Lalu juga ada pohon-pohon yang sangat banyak dan rimbun, juga pohonnya berbuah. Wah, bisa dibayangin ya, wih, itu taman apa gitu, taman Bogor mah lewat gitu ya. Atau taman di mana tuh lewat, pokoknya indah sekali adik-adik. Lalu di taman itu juga ada banyak sekali burung yang berkicauan dengan merdunya. Nah, taman tersebut adalah tempat favorit anak-anak di sana untuk bermain bersama. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Taman itu dimiliki oleh seorang raksasa. Nah, raksasanya ini sedang pergi ke negeri lain untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Jadi, taman itu sudah ditinggali selama 5 tahun. Tapi, taman tersebut tetap indah walaupun mungkin tidak dirawat oleh pemiliknya yang sedang pergi gitu. Nah, anak-anak di sana sangat suka bermain di taman dari raksasa tersebut. Mereka bernyanyi-nyanyi, naik pohon, lalu bermain bersama. Suasana tamannya itu sangat indah, sangat ceria. Wah, kalau Kak Wilma jadi pengen ikutan main gitu, ngeliat yang ijo-ijo, banyak buah. Nah, sampai suatu saat raksasa tersebut pulang ke rumahnya. Dia sangat marah melihat
banyak sekali anak-anak yang sedang bermain di tamannya. Wah, bayangin, raksasa badannya besar, suaranya lantang, marah. Pergi kalian! Ini taman punyaku. Kalian tidak boleh main di sini. Keluar kalian dari tamanku. Wah, anak-anaknya langsung pada ketakutan. Lari keluar dari taman raksasa tersebut. Saking marahnya, akhirnya raksasa tersebut membangun tembok yang sangat tinggi mengelilingi rumah dan taman tersebut. Gak sampai situ adik-adik. Raksasa tersebut juga membuat peringatan. Tulisannya begini: dilarang main di taman. Jika ada yang bermain akan dihukum. Wah, anak-anak tadi sangat sedih ya melihat, wah, tempat main kita sudah tidak boleh dimainkan, kita nggak boleh main di sana lagi. Sedih sekali. Mereka rindu untuk bisa bermain. Nah, sudah akhirnya hari berganti hari, tiba-tiba ada seorang anak, ngintip yuk, kita lihat kondisi taman si raksasa, aku rindu. Nah, anak tersebut mengajak temannya untuk memanjat. Saat mereka lihat, wah, mereka kaget. Kok tamannya berubah ya? Sudah tidak cantik lagi. Sudah tidak ada rumput yang hijau, tidak ada bunga-bunga, tidak ada pohon yang menghasilkan buahnya, dan sudah tidak ada lagi burung yang berkicau dengan merdu. Wah, akhirnya anak-anak tersebut langsung sedih. Ya, bagaimana ya? Tamannya sudah tidak indah, sudah tidak ada keceriaan lagi. Nah, di sisi lain, raksasa tersebut juga paham gitu, juga, wah, kok taman aku jadi jelek ya? Kok tidak seperti dulu ya? Nah, karena ia sadar, ia sedih adik-adik. Raksasa tersebut sedih. Lalu, tiba-tiba ia mendengar suara kicauan atau suara lagu yang sangat merdu. Wah, ini suara yang dulu aku pernah dengar dari burung-burung, tapi sekarang sudah tidak ada. Lalu raksasa tersebut mencari sumber suaranya. Dan ternyata sumber suaranya adalah dari seekor burung yang sedang bernyanyi atau berkicau ya di jendela rumahnya. Lalu raksasa tersebut mendekati burung tersebut dan berkata, burung, aku sedih deh. Taman aku tidak seindah dulu, tidak secantik dulu. Bahkan aku merasa kesepian. Dan kenapa kamu tidak pernah berkicau lagi di tamanku? Lalu burung tersebut menjawab, hei raksasa, ini semua terjadi karena sikapmu, karena perbuatanmu. Taman ini indah karena adanya anak-anak yang sedang bermain di tamanmu. Bunga-bunga juga akhirnya bermekaran karena ceria. Pohonmu pun juga begitu raksasa. Akhirnya karena banyak anak-anak, pohonmu bisa berbuah. Tapi lihatlah sekarang, tamanmu sudah tidak ada lagi keceriaan. Dan teman-temanku, teman-teman burungku tidak mau bernyanyi di tamanmu. Kami rindu anak-anak itu. Lalu burung itu langsung pergi. Dan akhirnya raksasa tersebut tersadar. Ya ampun, aku salah. Aku mengaku salah. Aku egois. Aku telah mengusir anak-anak tersebut untuk bermain di tamanku. Dan sekarang aku merasa kesepian. Aku merasa sangat sendirian. Wah, raksasa tersebut sangat sedih. Lalu, karena dia telah tahu apa kesalahannya, dia bangkit berdiri, dia ambil
sebuah palu yang sangat besar. Lalu ia merobohkan semua dinding yang membatasi rumahnya dan tamannya tersebut. Biar. Lalu akhirnya temboknya itu atau pagar itu pun runtuh. Anak-anak yang melihat pada kebingungan. Lalu raksasa tersebut mengajak anak-anak untuk bermain kembali di tamannya. Hei anak-anak, ayo sini masuk, ayo main di tamanku kembali. Pada awalnya anak-anak tersebut ketakutan. Kalau nanti kita diusir dan dimarahin lagi gimana ya? Namun karena melihat wajah raksasa yang tersenyum ramah, akhirnya mereka percaya pada raksasa kalau raksasa tidak akan mengusir mereka lagi dan mengizinkan mereka untuk bermain kembali di tamannya. Lalu akhirnya anak-anak tersebut kembali bermain di taman raksasa dan taman raksasa pun kembali seperti dulu indahnya adik-adik. Rumputnya hijau, wangi, bunganya bermekaran dengan cantiknya, lalu pohonnya semuanya berbuah, dan kicauan burung kembali terdengar. Wah, bayang ya, dari yang kemarin jelek sekarang kembali indah, kembali cantik. Nah, itu dia adik-adik cerita yang bisa Kak Wilma sampaikan. Nah, kira-kira apa nih pelajaran apa yang telah adik-adik ambil? Apa? Betul, gak boleh egois. Iya, karena kalau adik-adik egois, nanti gak punya teman, ya nanti dimusuhin, gak ada teman-teman yang mau main sama adik-adik. Lalu yang kedua adalah adik-adik akan merasa sendirian, kesepian, gak punya teman. Wah, itu sedih sekali sih kalau gak punya teman ya. Nah, itu dia adik-adik. Caranya mudah loh untuk tidak menjadi egois adik-adik. Pertama, adik-adik harus peka terhadap lingkungan, terhadap teman-teman di sekitar adik-adik. Contoh sangat mudahnya adalah jika adik-adik melihat ada sampah. Wah, itu nggak bener itu. Harusnya adanya di tempat sampah, bukan di jalan. Nah, kalau adik-adik tidak egois, adik-adik ambil sampahnya dan dibuang ke tempat sampah. Pinter. Lalu, jika adik-adik punya teman gitu ya, punya teman yang sedang kelaparan, adik-adik punya makanan, nah adik-adik boleh berbagi loh. Lalu, ada lagi, jika punya emas atau mbak atau adik, lagi disuruh mamanya untuk jagain, ya harus dijagain, nggak boleh berantem. Kalau mau pinjam mainan, boleh saling berbagi pinjam mainannya, ya. Dan satu lagi, kalau orang tua minta tolong untuk, misalnya, Bimo, tolong sapu halaman. Nah, Bimo harus membantu. Mudah ya? Nah, mudah dong. Anak-anak GKJ Bambu Kuning semuanya pasti bisa untuk tidak egois. Nah, itu dia adik-adik cerita Alkitab Anak pada hari Minggu ini. Sekarang kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ibet. Sampai berjumpa kembali di cerita Alkitab Anak minggu depan. Bye-bye. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita melipat tangan dan menutup mata. Kita bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Allah atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, teman-teman kami yang terbaring sakit,
Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan beri kesembuhan dan pemulihan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan, pelayanan, dan aktivitasnya. Berkati juga ya Tuhan bagi kami, bagi studi kami, baik kami yang masih belajar melalui online atau kami yang sudah bertatap muka di sekolah. Beri kami ketekunan dan ketaatan dalam belajar sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sehari-hari dalam tuntunan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung acara kita pada hari ini. Nah, kita semoga menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan, Setia pada Tuhan dan mau berbagi kasih terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Nah, sebelum mengakhirinya Mbak Wilma, kita akan memuji nama Tuhan. Tahu lagu ini? Rukun cinta satu sama lain. Tahu ya? Yuk berdiri kita nyanyi bersama-sama. Kita berdiri, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Mas Willy, musik. Cerita Alkitab Anak minggu depan.